Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Allahu Sangat Akbar. sehat. Allahu Allahu Akbar. Ya, semangat ya. Ya, Dan Bu. sebelum kita mulai belajar, ada teman yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Hadir Hadir semua, semua. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. alhamdulillah semuanya hadir. Dan untuk lebih hikmatnya dan diridhoi oleh Allah, pembelajaran kita pada pagi ini, marilah kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Siapa? Ananda Herbanus. Coba pimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Pada teman-teman semuanya, siap, gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil Zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, Doa selesai. mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baiklah anak-anak, pada pagi ini kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Dan sebelum kita masuk materi pembelajaran kita, Ibu absen sebelum kita lanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga, menulis surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Nah, siapa yang sudah hafal surat Al-Hujurat? Ada yang hafal surat Al-Hujurat, anak-anak? Saya, Bu, tapi saya baru masuk Al-Quran, Bu. Nah, tidak apa-apa, coba. Kalau salah nanti tolong diperbaiki ya, Bu. Masalahnya saya baru masuk Al-Quran ngajinya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Saya baru masuk Quran, Bu, baru tamat Iqra 6. Nah, ya, bagus. Nah, anak-anak Ibu masih ada yang Iqra. Berarti sudah Al-Quran semua ya. Sudah, Bu. Nah, ada mengaji? Ada masuk MDA? Ada, Bu. Ada, Bu. Kalau Ada, Bu. Ya, Bu. ya, Saya masuk tahfiz Quran, Bu.
Bagus. Apalagi sekarang anak-anak ibu sudah kelas 4. Jangan lagi ada yang mengajinya Iqra. Harus Iya, Bu. Al-Quran. Dah, sekarang kita lanjutkan. Kita belajar tentang apa tadi surat Al-Hujurat, Bu. Al-Hujurat ayat 13, Bu. Ayat ya. 13, Bu. Al-Hujurat ayat Siapa yang 13. siapa yang mau membacakan artinya? Arti Saya, surat Bu. Al-Hujurat. Ya, silakan Saya, Herbanu. Bu. Nah, arti surah Al-Hujurat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ya, bagus. Nah, sekarang dari arti surat Al-Hujurat itu kita lihat bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan beraneka ragam. Ada yang laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian selain jenis kelamin, kita diciptakan Allah itu dalam bentuk apa lagi? Yang berbeda-beda. Banyak suku, Bu. Iya, banyak suku. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Iya. Ya, bentuk Warna fisiknya. kulit juga, Bu. Warna Ya, kulit. bagus. Ya, bagus, Sutri. Di dalam keluarga kita saja, bentuk fisik kita berbeda-beda. Dalam kakak Iya. beradik, ada yang hitam, ada yang putih. Putih. Karena walaupun Allah itu menciptakan kita beraneka ragam, itu adalah sebuah anugerah. Contohnya, kita diciptakan secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Contohnya, kita suku apa saja yang ada di daerah kita? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Sutri. Suku Minang, Bu. Ya, suku Minang. Suku apa lagi? Saya, Bu. Ya, Destia. Suku Batak. Suku Jambak, Bu. Karena saya tinggal di Jambak, Bu. Ya, suku Jambak. Kemudian ada yang suku Tapanuli. Suku Batak, Bu. Mandailing, Bu. Ya, tapi itu Allah menciptakannya untuk kita saling mengenal. Dah, kemudian kita lihat dari surat Al-Hujurat tersebut pesan-pesan yang bisa kita ambil bahwa Allah itu menciptakan manusia beragam perbedaan. Ada yang laki-laki dan perempuan. Kemudian berbagai bangsa dan suku. Kemudian apalagi nilai-nilai yang ada di dalam ayat. Coba si Muhammad Sawal bacakan. Ya, Bu. Nilai-nilai dalam ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. 1. Persamaan semua manusia sama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 2. Keberagamaan perbedaan adalah anugerah, bukan penghalang persaudaraan. 3. Takwa. Ukuran kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan berdasarkan suku atau bangsa. Ya,
Bagus. Dari ayat tersebut kita melihat keragaman. Tetapi apa yang beda di sisi Allah itu? Iman dan takwa, Bu. Iya, iman dan takwa. Walaupun kita kaya, miskin, cantik, dan ganteng, tetapi yang paling mulia di sisi Allah itu apa? Yang Orang yang bertakwa, Bu. Takwa. Orang yang takwa. Nah, kemudian kita buat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Nur Adilah bacakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan. Ya, Bu. Kalau di sekolah, Bu, menghormati teman, meskipun berbeda kulit, bahasa, atau agama. Kalau di rumah, Bu, belajar saling membantu anggota keluarga tanpa membeda-bedakan. Ya, Kemudian di lingkungan bermain bersama tanpa membedakan teman karena kita semua saudara, Bu. ya bagus. Ya, contohnya di sekolah. Kalau di sekolah kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Teman. Walaupun misalnya teman kita itu bahasanya beda dengan bahasa kita, tetapi kita harus tetap berteman. Atau misalnya teman kita itu memiliki kulit yang putih, sedangkan kita kulitnya hitam. Apakah kita harus saling menjauh? Tidak, Bu. Tidak boleh, Bu. Boleh, Tidak. tapi tetap harus berteman. Walaupun dari segi bahasanya. Kalau bagaimana kalau berbeda agama? Apa kita boleh berteman dengan Kita orang yang kita berbeda tetap agama? berteman, Bu. Boleh, Bu. Berteman, Bu. Ya, Tidak boleh. boleh membedakan teman. Seperti kita di Indonesia, menghargai kita, Bu. agama apa aja yang ada di Indonesia? Siapa yang tahu? Islam, Bu. Islam, Ya. Bu. Islam. Agama apa lagi? Kristen, Bu. Kristen, Ya Hindu. Hindu. Apa lagi? Buddha, Bu. Ya, Buddha. Terus? Konghucu, Katolik. Bu. Ya, Konghucu. Nah, bagus anak-anak Ibu. Kemudian berikutnya contoh di rumah. Nah, belajar saling membantu anggota keluarga. Apa contohnya? Siapa yang bisa? Saling membantu bekerja di rumah, Bu. Contohnya, Bu, menyapu kan, Bu? Iya, boleh. Saya, Bu. Bagus. Iya, coba Sutri. Menolong ibu mencuci piring. Iya, bagus. Ada lagi? Melipat pakaian, Bu. Iya, bagus, Sawal. Walaupun kita laki-laki, kita tetap harus membantu orang Tua. tua mengerjakan pekerjaan rumah. Sawal ada membantu orang tuanya di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Ada, Bu. Ya, bagus. Menyapu, Kemudian- Bu. Ya, ya. Kemudian di lingkungan. Nah, apa contohnya? Bermain bersama teman, Bu. Ya, bermain bersama teman itu tidak boleh Beda-bedakan. Walaupun teman kita itu orang kaya atau dia miskin, kita tidak boleh membeda-bedakan kawan. Nah, sebelumnya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, mungkin sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini,
kita simpulkan pelajaran kita. Siapa yang bisa? Apa kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Ketakwaan ukuran kemuliaan tertinggi, Bu. Ya, bagus. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu dijelaskan bahwa yang lebih mulia di sisi Allah itu adalah tingkat ketakwaan. Bukan dari orang yang lebih cantik atau dia lebih kaya. Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, untuk tugas di rumah itu anak-anak ibu hafal surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Bu. Ya, Bu. Minggu depan kita tampilkan ke depan kelas satu-satu. Ya, Bu. Ya, Bu. Pakai arti, Bu. Ya, kalau pakai arti itu paling tinggi nilainya, lebih bagus lagi. Baik, Bu. Ya, ya. Untuk hari ini pelajaran kita Ibu cukupkan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.